E-sport ini menurut pandangan saya itu game loh. Game. Anak aku ini betina nge-game. Apa untungnya karo pendidikan itu? Urusan game itu loh kok sampai iso ternyata mlebune pendidikan ini piye iki? Nah, masalah iki piye? Ini sudah dipandang negatif Bapak-bapak ini Lah, Bapak. game kok. Seseorang kita lihat misalnya anak kita itu bermain kemudian kalah, dia marah-marah. Ajarkan tentang sportivitas. Berarti dia mentalnya belum mental juara. Betul. Seorang juara harus siap menang dan siap kalah. Halo para papa, kembali lagi di podcast Duo Papa bersama saya Papa Enji dan saya Papa I. ya WOW. Kembali lagi. Ini tadi tuh Papa Ian, apa istilahnya merunning. Kita kan kemarin sudah membahas apa itu e-sport Papa Ian. Betul. Dan ini tadi ada selentingan bahwa ternyata e-sport itu sudah masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, itu seperti apa nanti? Setajam golok. Oh. Seperti apa e-sport itu masuk ke dunia pendidikan? Langsung kita datangkan narasumber kita asli dari dunia pendidikan. Yakni Papa Rizky. Papa Rizky dan Papa Denny. Terima kasih. Kita menyebutnya Papa di sini. Oke. Karena tidak ada mama, Bos. Oh iya. Mamanya mana? Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat datang di studio Duo Papa ini. Duo Papa. Ngomong-ngomong masalah e-sport itu Papa ini ya, bukan Papa. Papa Rizky dan Papa Denny ini adalah praktisi pendidikan. Pokoknya kita tonjolkan pendidikan. Kalau di sekolah. Kalau di sekolah, ya. Karena beliaunya punya nama panggung. Di luar itu. Di luar sekolah. Karena di sekolah tidak perlu berebut panggung. Oh iya. Iya. Karena adanya meja dan kursi. Oke, kembali lagi ke Papa Denny dan Papa Rizky. Ini kan dengar-dengar bahwa di sekolah Anda ini ternyata sudah berkembang e-sport. Coba monggo ceritakan bagaimana sih perjalanan atau bagaimana cara masuknya e-sport ini di dunia pendidikan. Siap. Dari siapa dulu? Monggo dari Papa Rizky. Rizky. Siap. Papa Rizky. Boleh sebut nama instansi apa enggak? Oh iya boleh. Oh iya. Enggak usah disebut sekalipun merek kelihatan. Iya. Oh iya, Sudah. sorry para papa tadi. Ya, sorry para papa. Jadi Papa Rizky dan Papa Denny ini adalah para wakil kepala dan satunya itu Papa Rizky ini Sarpa di SMKNU Teknik Siap Tulungagung, dan Papa Denny ini adalah koordinator kesehatan di SMKNU Kesehatan Tulungagung. Ya bisa dikatakan seperti kepala sekolah gitu ya. Monggo kembali ke tadi pertanyaan, bagaimana sih e-sport bisa masuk ke dunia pendidikan atau di SMKNU itu? Monggo Papa Rizky. Ya. Terima kasih Mas Anggi untuk waktunya. Jadi agak semi formal. Nanti guyon-guyonnya dicampur ya. Yang pertama, kita itu mulai pengen ngadakan e-sport di pendidikan itu, cuman kami awalnya juga bingung. Di 2018 itu sudah ada Asian Games di Jakarta waktu itu. Itu Kemenpora sudah hadir. Jadi untuk yang lainnya masih belum. Kemudian ketika 2019 Kemenpora ini melontarkan wacana bahwasannya untuk cabur-cabur yang lain saja bisa masuk ke pendidikan, kenapa e-sport tidak? Intinya seperti itu. Di 2019 akhirnya kita diadakanlah Piala Presiden.
termasuk di situ e-sport juga ada caburnya. Kemudian di 2021 kemarin 10 November itu dari Kemendikbudristek memang mengatakan secara terang-terangan pernyataan bahwa e-sport ini belum bisa masuk ke ranah kurikulum. Melihat mata pelajarannya ini belum bisa dipadu-padankan, link and match-nya belum bisa. Nah, mulai dari situ saya di 2021 itu memberikan wacana juga ke tim manajemen. Karena mohon maaf, seperti saya ini yang tadi disebutkan bahwa waka dan lain-lainnya, Tim provokatif itu tim provokatif. Astagfirullah. Produktif. Tak cerita. Nah, melihat Sepertinya belum makan siang. melihat fenomena seperti itu, saya memberikan wacana kepada teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di manajemen ini usianya juga tidak terpantau jauh. Jadi secara tidak langsung mereka juga open minded seperti itu. Nah, akhirnya meskipun dari Kemendikbudristek belum bisa masukkan e-sport di kurikulum, tapi memberikan wacana bahwa materi yang diajarkan boleh diajarkan ke sekolah, cuman itu harus relevan. Nah, relevansinya itu dari mana indikatornya? E-sport ini menurut pandangan saya itu game loh. Game. Anak aku ini bendino nge-game. Apa untungnya karo pendidikan ini loh? Urusan game itu loh kok sampai iso ternyata mlebunya pendidikan ini piye iki? Nah, masalah iki piye? Ini sudah dipandang negatif Bapak-bapak ini Lah, Bapak. game kok. Pot. Nah, itu juga dalam rencana kami dalam rangka mendukung ekosistem e-sport di Indonesia. Dari Tulungagung menuju Indonesia. Siap. Itu versi Bapak Ibu guru. Saya punya versi sendiri, Bos. Mohon maaf Bapak-bapak. Hmm? Bapaknya ini kan bentuk kolot. Oh, Kita speak. kayaknya lahir zaman batu. Mau ke Bapak. Seto. Bapak. Bapak, Seto, ini bahasanya agak campuran kan? Siap. Oh, ngapunten ini bapak-bapak. Siap. Bapak-bapak, ngapunten. Apa. E-sport ini menurut pandangan saya itu game loh. Game. Anak aku ini bendino nge-game. Apa untungnya karo pendidikan ini loh? Urusan game itu loh kok sampai iso ternyata mlebunya pendidikan ini piye iki? Nah, masalah iki piye? Ini sudah dipandang negatif Bapak-bapak ini Lah, Bapak. game kok. Betul. Aku ini mah ya wah nesu aku ngomong nesu aku. Dijalani karo Bapak-bapak. Monggo yang Oke, siap. Menarik ini ya. Memang begini teman-teman guys. Bapak-bapak teman yang saya bapak-bapak teman ya kan memang sudah biasa bercanda bareng jadi berasa teman. Kalau kami, jadi tadi sudah mungkin di awal disampaikan bahwa Pak Rizky ini waka di teknik, kemudian saya kok kesehatan sama-sama SMKNU ya. Memang kita diposisikan SMKNU itu punya dua karakter, yang satu karakter teknik, yang satu karakter kesehatan, dan dua-duanya memang dalam SMKNU. Kami sendiri baik teknik ataupun kesehatan punya pola yang berbeda. Nah, saya yang kebetulan kaprodinya di kesehatan, yang notabene basicnya sebenarnya tidak ada kesehatan. Nah, repot kan? Saya buka saja, saya SMA sosial, kemudian D1 informatika, D3 teknik komputer jaringan, S1 game animasi. Sepertinya tidak nyambung. Tapi saat saya dituntut membuat game pada waktu itu, pada waktu kuliah ya, akhirnya semua ilmu itu masuk. Ya kan? Saat saya membuat game butuh bahasa pemrograman. Betul. Saat game itu harus bisa dimainkan online butuh ilmu teknik komputer jaringan. Saat game itu harus punya nilai pendidikan. Ingat, ini ada dalam pembuatan game. Jadi teman-teman buat teman-teman yang kuliah game animasi itu pasti diajarkan bagaimana membuat sebuah game yang di dalamnya punya nilai pendidikan. Sorry Papa Dini. Berarti Anda tadi menggaungkan membuat game berarti Anda seorang developer Dulu. tapi bio aku tidak terima. Iya, anak aku jadi- turunan game panggil Betul, tidak Pak. terima. Jadi sesuatu yang baru, maaf ya, sesuatu yang baru pasti banyak kontroversi. Ya kan, sesuatu yang baru. Sekarang begini, ini ranah e-sport ya, mungkin saat ini yang dipandang adalah e-sport.
coba kita telisik semua permainan. Catur olahraganya di mana? Neng Nanti, meja. Neng meja. Nang kotak-kotak Neng ireng kotak-kotak. putih. Hanya berpikir ya. Oh ya ya. Aku Ya kan? kolot. Tanpa harus fisik ya. Ya, ya. Hanya berpikir ya. E-sport hari ini ditantang untuk berpikir dan menggerakkan walaupun tidak keseluruhan badannya, keterampilannya, skillnya menggerakkan jari ini juga diolah, kecekatan anak juga diolah. Apa salah kalau ini masuk dalam ranah olahraga? Itu juga harus dilihat dong, ya kan? Saya kebetulan anak yang tumbuh dari kecil, walaupun era dulu saya bermain dengan game komputer yang masih sangat sederhana, ya kan? Game gorila saling membunuh, lempar satu sama lain, itu berpikir kecepatan angin sekian untuk musuh posisi di sekian, berapa derajat, Elevansi. betul, powernya berapa yang harus saya keluarkan untuk bisa pisang yang saya lempar ini tadi mengenai lawan. Itu berpikir. Dari situ akhirnya saya punya pemikiran tersendiri. Iya ya, anak kecil saja TK cara mendidiknya bermain. Di situ saya ketemu asiknya. Ternyata bermain itu adalah proses belajar dengan cara menyenangkan. Nah ini baru garis bawah. Masih nge-game. Iya, Masih nge-game. tinggal sudut pandangnya. Nah, Tapi anakku kuwi lak nge-game wis ora ngerti wayah. Aku wediku ngene lho. Lah iki engko didadekne apa nang pendidikan, alasane iku, Pak, aku lagi sinau, tapi nge-game terus. Nah. Piye iki? Nah, bagaimana nih? Kalau Papa saya pendidikan ya ini. Pak ya, saya itu juga gini. Secara kalau di pendidikan ada yang namanya kemampuan kognitif, ada kemampuan motorik. Biasanya kami itu menerapkan itu di perangkat pembelajaran itu taksonomi Bloom. Di dalam game itu ada proses yang mana kognitif dan motorik ini dijadikan satu untuk mereka bisa menarik kesimpulan dari gamenya. Jadi taruh kata gini, kita ngomongkan contoh Mobile Legends saja dengan 5 vs 5. Kapan tank buka CC, kapan marksman masuk. Mereka dituntut untuk memilih, mengambil keputusan itu dalam waktu yang singkat. Jadi ketika mereka main game, orang tua merasa, wah anakku bangga main game terus piye, diceluk ndak krungu, dikongkon ndak kena. Lah itu adalah fenomena tantangan kami. Kami bisa mengatakan tantangan, bukan kelemahan ya. Kenapa? Karena sosialisasi pemahaman terkait e-sport ini belum ke seluruh ini. Misalkan, guru berperan penting. Ngomong, kalau mau bermain, ingat disiplin waktu, manajemen waktu. Orang tua juga seperti itu. Kalau anaknya nge-game, kasih ruang. Oh, coba nggak dikongkoni, kasihan. Nah, dari situ kalau pemahaman seluruh ini sudah dapat, maka akan terjadi ekosistem baru. Tapi aku tetap ndak mudeng apa gitu. Motorik apa iki ndak mudeng. karena ini tadi bahasanya memang pendidikan banget ya. Piye Pak, anakku kok kayak game ruwet iki. Piye? Mudeng iki. Bapaknya sebutkan kasih ruang dan waktu. Biar tahu posisi standing posisinya si orang tua seperti apa. Anak juga harus tahu kalau orang tuanya ini repot, itu ya jangan main game gitu loh. Ini untuk apa, anak-anak loh ya. Jadi saran untuk anak-anak, kalau orang tuanya repot, ya jangan terus nge-game, bantu orang tuanya. Itu diajarkan pula di gamenya, responsibility sosial namanya. Jadi ketika temennya itu misalkan MM maju sendiri dan lain-lain, bagaimana posisi tank ini bantu MM-nya? Karena tidak mungkin MM ini ditinggal. Nah, diajarkan di game responsibility-nya. Harus seperti itu. Maka untuk belajar, tolong kalau orang tuanya ini sedang kerja atau butuh bantuan, jangan main game. Gitu harapannya.
Ngomong-ngomong masalah game yang diceritakan Papa Rizky tadi, tahu Anda game Mobile Legend? Orang mudeng. Iya kan? Orang mudeng. Jadi kebanyakan muncul kontroversi itu karena mereka belum paham. Makanya yang ini luar biasa. Acara hari ini keren, buat saya keren. Kita memberikan edukasi nih ke masyarakat dari sudut pandang pendidikan. Iya kan? Permainan kok dimasukkan ke anak-anak. Pola yang bagaimana? Ingat, kita melarang sesuatu harus ada solusi. Nah, Ini rata-rata hanya melarang dan melarang. Betul. Solusinya bagaimana? Ya kan? Nah, itu yang Ya tanggung juga bisa. sikat terus. Moga-moga Papa ini bukan properti loh. Bukan ya? Iya. Asli ya ini. Soalnya aku ya kadung emosi gitu. Rasa kopi ya. Ngomong ketemu Pak Guru ini kok tegone ngejai anakku dulinan game iki. Kok tegone ngono lho aku iki wis. Tenang Mas Rey. Itu hal yang seperti ini menarik. Iya. Kalau sudah begini, nanti kalau anaknya sudah usia SMK, ya kan, sekolahkan di sekolah kami. Ini dia. Nah, Iya, jadi kami tunjukkan nih bagaimana di sekolah kami mengembangkan pembelajaran melalui versi permainan. Tidak hanya 1-2 game ya, tapi permainan. Outbound itu permainan, oke? Tapi di situ mendidik. Bagaimana game yang ada di pasaran hari ini dimainkan anak-anak itu kita gunakan untuk mendidik. Kita bangun kesadaran mereka, oh iya, game ini membutuhkan ilmu matematika misalnya, membutuhkan ilmu fisika misalnya. dan di mana sih sekolah Papa ini? Sepertinya menarik. Itu di SMKNU Teknik Tulungagung dan SMKNU Kesehatan. Nah, sejauh ini Papa guru ya. Oh, Papa guru. Sejauh ini Papa guru sudah ada fakta atau hambatan dari orang tua, ada nggak sih orang tua mensomasi seperti contohnya Papa Kolot ini tadi Papa monggo. Ya, kalau sampai hari ini, kalau di bidang kesehatan ya, nah, karena memang saat menghadapi wali murid kami pun memang karena pola yang berbeda itu tadi, kami juga penyampaiannya juga tentunya dengan redaksi yang berbeda sehingga masyarakat terutama wali murid bisa menerima. Kalau di kesehatan, di prodi kesehatan, kami sampaikan bagaimana sih pola mendidik kami. Kemudian bagaimana kami mengembangkan potensi anak-anak. Ingat, kadang begini, anak sekolah nggak suka bahasa Inggris. Kami harus menciptakan sebuah pola pendidikan anak tersebut jadi suka bahasa Inggris. Kita nggak tahu nih, ternyata anak ini di antara satu kelas itu ada yang punya potensi. Iya kan? Setelah kami jabarkan hal yang seperti luar biasanya adalah wali murid semua mendukung. Kalau begitu ikutkan anak-anak kami mengikuti kompetisi apapun sesuai dengan kompetensi yang ditangkap sekolah terhadap anak-anak kami. Ya, kenyataannya dunia SMK hari ini belum tentu yang jurusan kesehatan nanti lulus kerja di bidang kesehatan. Belum tentu. Apalagi kalau dia punya potensi lain, punya potensi musik, ternyata lulus industri musik. Kenapa kita harus paksakan kesehatan? Ilmu kesehatannya kita tetap berikan supaya kajian ilmunya tentang kesehatan dapat, tapi skillnya di bidang musik kita angkat juga. Balik nek dulinan mah. Coba. Ngegeman lho asile opo? Itu lho aku ini. Asile ngegeman sampai anakku tak kene. Asile ngegeman opo aku ini. Nanti jangan sampai kalau anaknya dapat duit dari game jangan minta lo ya. Loh. Apa iso to? Harus sering ngopi sama kita. Iki lah urusan duit aku malah langsung piye Tadi saya sampaikan sedikit ya Mas. Menanggapi tadi ya mungkin Sobat Ratu yang ada di rumah itu juga ada yang mungkin yang seperti ini ya. Ya, contoh dari Papa Ian. Betul. Papa Kolot. Biar semua itu gampang. Pakai T ya, bukan pakai R ya. Kolor.
Rolot. Jadi gini, unsur dari game e-sport itu yang pertama itu ada pro player, profesional player. Jadi kalau anak itu menggeluti di sana, ya tidak jauh beda dengan misalkan ada anak yang suka sepak bola. Mereka main sampai sekolah di sepak bola, baru kemudian mereka jadi atlet sepak bola. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu kalau nge-game nggak mungkin kalau sendiri terus ya. Karena kejuaraan turnamen dan lain-lain pasti itu bentuknya tim. Ya toh? Nah, dari itu mereka perlu yang namanya organisasi. Jadi kita sampaikan di unsur game itu ada unsur organisasi, ada manajemen dan lain-lain. Terus yang ketiga, kebetulan di kami itu ada jurusan DKV. Maka kami itu ingin mencetak streamer. Nopo deh Pak? Di kafe nopo lho di kafe. Di kafe. Di kafe. Desain komunikasi visual. Nah, ngerti nih di kafe. Oke. Aku sing omongannya rada dhuwur ra mudong. Aku kadang lah dhuwur ngene iki ndak dong. Terus yang berikutnya itu seperti Bapak Ian ini. Iya. Di e-sport itu juga ada EO, event organize, yang itu bermainnya bagaimana nata venue, tempatnya penonton di mana dan lain-lain. Nah itu baru ada uangnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang sifatnya itu bisnis. Misalkan nih di Mobile Legends ada sewa room tour, ada joki mulai dari 0 sampai ke Epic Legend Mythic misalkan. Tarifnya berbeda tentunya. Joki itu seperti apa Bapak Rizky? Coba mungkin Bapak Siap. Ini belum paham. Misalkan nih Aku mungkin anakku mari nge-game kok jak balapan ngono ya Pak. Iki maksud iki ya. kalau joki itu jadi misalkan gini, ada Pak Yan nih pengen main e-sport, contohnya misalkan Mobile Legends lah, tapi Pak Yan nggak mau ribet mulai dari 0, naik tingkat rank, naik gini dan lain-lain, nggak mau ribet. Akhirnya carilah joki bayar untuk sampai ke rank tertentu misalkan. Dari situ dapat income gitu. Jadi banyak unsur-unsur dari game ini yang akhirnya membentuk kamu mau jadi apa. Termasuk yang disebutkan di bidang pendidikan. Kalau maupun lanjut di tingkat yang lebih tinggi dari SMK mau kuliah dan lain-lain, ambil jurusan yang desain lagi. Gitu. Artinya itu Bapak Ian, artinya bukan dampak negatif tapi menjadi tantangan. Betul, tantangan. Itu yang menjadi tagline dari Biso e-sport ya. Tim. Siap. Oke. Lagi ini Papa atau Papa Denny ada yang perlu ditambahkan? Kalau dari permainan apapun. Jadi kalau saya konteksnya lebih luas, jadi mungkin Pak Rizky menjelaskannya dari sisi permainan Mobile Legends. Kalau saya lebih speknya lebih luas lagi. Contoh nilai yang diusung sederhana adalah sportivitas. Betul. Sportivitas. Ingat, kita dalam hidup saja kita harus sportif dong. Oh iya. Iya kan? Namanya kompetisi, perlombaan. Menang itu pasti, kalah itu juga pasti. Ya, jadi agak pasti apa? Kalau nge-game Cuaca. Bukan dengan si Doa ini enggak pasti. Hubungannya dengan dia ini kan enggak pasti. Aduh kasihan. Aduh kenapa saya ungkap diri saya sendiri? Enggak enak. Ya. Aku dari terus dulu. Jadi begini teman-teman. Jadi saat seseorang kita lihat misalnya anak kita itu bermain kemudian kalah, dia marah-marah. Ajarkan tentang sportivitas. Berarti dia mentalnya belum mental juara. Betul. Seorang juara harus siap menang dan siap kalah. Karena kompetisi pasti ada yang kalah dan ada yang menang dong. Ya kan? Kalau menang doang jangan-jangan dia bertanding sendirian.
Pesertanya cuma dia. Iya, cuma dia, ya kan? Nah, itu dia. Nah, sportivitas ini yang sampai hari ini kenyataannya banyak jadi permasalahan di masyarakat kita. Ya kan? Kadang kala nggak terima, berkelahi dan lain-lain. Karena bagaimana membiasakan. Ingat, mendidik anak-anak itu tidak bisa hanya dengan omongan kamu harus begini, kamu harus tidak. Tapi kita biasakan mereka. Jadi saat bermain dengan sebuah permainan, mereka harus kita tetani. Kamu harus siap nih, menang atau kalah. Enjoy saja di sana. Betul. Kalau kamu memang mau menghadapi kompetisi itu dengan baik, kamu harus tahu apa yang harus kamu persiapkan sebelum kompetisi itu terjadi. Ya kan? Jadi kalau kalah, dia bisa mengevaluasi, oh iya, saya belum maksimal dalam mempersiapkannya. Ternyata di luar sana masih banyak yang lebih hebat daripada saya. Akhirnya anak paham, di atas langit masih ada langit. Betul. Ya kan? Tapi pada saat dia menang, dia juga nggak boleh jumawa. Iya kan? Oh, alhamdulillah nih menang. Berarti persiapanku kemarin sudah baik. Bagaimana saya ke level selanjutnya? Ingat, e-sport ini sudah sampai level internasional. Kalau masih bermain di Tulungagung, oh belum apa-apa bos. Walaupun juara 1, ya kan? Ya. Masih ada level berikutnya. Makanya Ratu dengan eventnya yang akan datang itu